Di depan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth, para aktivis meneriakannya sebagai penjahat perang. Dengan lantang, para aktivis juga menolak berperang demi membela Israel. Akibat aksi para aktivis ini, kericuhan saat sidang berlangsung pun sempat terjadi. Aktivis ini tidak kuasa menahan amarah saat Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth berbicara di sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat. Di dalam ruang sidang, dengan lantang para aktivis menyebut Hegseth sebagai penjahat perang. Pete Hegseth, you're a war criminal. You should be arrested. Selain itu, dengan tegas ia menyatakan warga Amerika Serikat tidak ingin bersekutu dengan Israel dan berperang demi membela Israel. I didn't do anything. Petugas keamanan langsung mengamankan pengunjuk rasa dan menyeretnya keluar gedung sidang. Sementara itu, Pete Hegseth tampak terdiam. Sejenak ia menghentikan pidatonya. Setelah situasi kembali kondusif, Hegseth kembali berpidato memberikan kesaksian tentang penggunaan anggaran militer Amerika Serikat dalam perang melawan Iran. Hegseth menyebut kebijakan itu sesuai arahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, termasuk mencegah Iran memproduksi senjata nuklir. Sebelumnya, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth diteriaki oleh para aktivis saat dirinya berjalan menuju ruang sidang. Hegseth disebut sebagai penjahat perang karena bertanggung jawab terhadap rangkaian serangan di Iran, terutama di sekolah putri di Minang. Have you no shame? You are a war criminal and you will be tried. You should be disgusted with yourself. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menghadiri sidang Komite Angkatan Bersenjata DPR AS. Hegseth diteriaki sebagai kriminal perang oleh para aktivis saat dirinya berjalan menuju ruang sidang. Para aktivis mempertanyakan keputusan Menteri Perang meluncurkan serangan ke sekolah putri di Minab, Iran hingga keputusannya untuk melanjutkan perang. Mereka juga menyebut bahwa Hegseth pantas untuk ditangkap. How many American service members have to die for Israel? How many Iranian schoolgirls have to die for Israel? Diketahui Komite Angkatan Bersenjata DPR AS menggelar sidang dengar pendapat dengan Menteri Perang Pete Hegseth terkait dengan perang Iran di Gedung Capitol, Washington DC, Amerika Serikat pada hari Rabu. Sementara itu, Senator Amerika Serikat memperingatkan Menteri Perang AS Pete Hegseth bahwa operasi militer terkait perang dengan Iran sudah mendekati batas akhir, yaitu 60 hari. Namun Hegseth mengelak dengan menyatakan batas akhir 60 hari itu tidak dihitung saat gencatan senjata diberlakukan. To Secretary Hegseth and General Kane, the War Powers Resolution specifies that a war initiated by a president without congressional approval must be concluded within 60 days. It can be extended by an additional 30 days if, quote, the president determines and certifies to Congress in writing that unavoidable military necessity respecting the safety of the U.S. Armed Forces requires the continued use of such armed forces in the course of bringing about a prompt removal of such forces. We're right at the 60-day deadline. Is the president intending to either seek congressional authorization for the war in Iran or send us the legally required certification that he needs an additional 30 days to remove U.S. forces from the war? Just briefly on the previous question, we do know that these are designated terrorist organizations, so we treat them like the Al-Qaeda of our hemisphere, just as a note. But that was not the question I asked. I know there's more to that question. I just think it's important for the public to understand that. There's no willy-nilly targeting of drug boats. We know exactly who these people are affiliated with. I was asking about what's on the boats. On Iran. Ultimately, I would defer to the White House and White House counsel on that. However, we are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire. You're not in. Yeah. It's our understanding, just so you know. Okay, well, I do not believe the statute would support that. I think the 60 days runs maybe tomorrow, and it's going to pose a really important legal question for the administration. We have serious constitutional concerns, and we don't want to layer those with additional statutory concerns. Pemirsa, ribuan buruh di Filipina membakar patung Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Israel saat aksi Hari Buruh Internasional.
Mereka menyerukan perang segera diakhiri karena berdampak pada kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya. Ribuan buruh di Manila, Filipina turun ke jalan memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Mereka menuntut pemerintah Filipina untuk menaikkan upah buruh, menolak intervensi militer asing, dan mengatasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Aksi Hari Buruh mencapai puncaknya saat para pengunjuk rasa membakar sejumlah patung dengan wajah bergambar Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Mereka juga menyerukan agar perang di Timur Tengah yang diciptakan Amerika dan Israel segera diakhiri. Panawagan namin yung wakasan, yung gera sa pangunguna ng United States of America at ng Israel, no, sa Iran, no. At ito yung naging dahilan ng matinding krisis sa crudo o sa petrolyo sa buong daigdig. Dito sa ating bayan, di matinding krisis talaga rin ang inabot ng ating. Di Filipina, harga solar dan bensin melonjak tajam yang disusul dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya sejak perang berkecamuk di Timur Tengah. Tidak adanya kesepakatan damai antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran semakin membuat situasi tak menentu. Namun dalam 24 jam terakhir Israel mendapatkan pasokan amunisi baru seberat 6.500 ton dari Amerika Serikat. Dua kapal kargo bersandar di pelabuhan Ashdod dan Haifa, Israel dalam 24 jam terakhir. Selain itu, truk-truk militer, kendaraan tempur lapis baja ringan atau JLTV, dan peralatan militer lainnya dengan berat sekitar 6.500 ton juga dilaporkan telah tiba di pelabuhan Israel. Sementara itu, beberapa pesawat kargo dengan membawa ribuan amunisi untuk perang udara dan darat juga telah tiba di Bandara Tel Aviv. Militer Israel dilaporkan menggunakan bom fosfor putih untuk melancarkan serangan ke Lebanon Selatan. Serangan bom fosfor yang diduga dilancarkan Israel terekam kamera video amatir warga. Serangan menargetkan kawasan Nabatiyah, Lebanon Selatan. Namun belum diketahui apakah ada korban dari serangan tersebut. Bom fosfor terbuat dari senyawa kimia yang dampaknya bisa menyebabkan luka bakar parah terhadap korbannya. Penggunaan bom fosfor telah dikecam luas oleh komunitas internasional dan kelompok HAM seperti Human Rights Watch. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas kota Habok di